Ya, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan dalam mencari ilmu pada pagi hari ini mendapatkan barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita masih diberikan kelonggaran, kesempatan dalam mencari ilmu, dalam thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Jelita ada jelita? Ada. Ya. Lili Anita, ya. Muhammad Zaki, gak masuk? Masuk. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh itu. Ya, kita doakan mudah-mudahan Mas Zaki yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Supaya besok biar bisa masuk lagi, gitu ya. Muhammad Zidan, ada. Muhammad Cesta. Ya. Ada. Muhammad Taufikul. Ada. Nabilah. Ya, Nabila Ajeng. Ya, Nabilah sama Nabila ya. Sehat ya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai hari ini kita masuk pelajaran penuh dengan beban, penuh dengan emosi, penuh dengan masalah sehingga nanti materinya nggak bisa masuk. Duduknya mohon dipersiapkan dulu, duduknya Mas. Ya, duduknya disiapkan dulu. Itu kotorannya, maksud pagi-pagi sudah kotor. Kotorannya disingkirkan dulu Mbak. Ya itu. Bontrotnya bukan kotor, bontrotnya disingkirkan dulu. Ya, ya, ya jadi biar tidak mengganggu temannya, biar nggak ganggu pelajaran. Nanti Pak Fadli menyampaikan materi sampai melihat makanan aja, lihat bontrot. Ya. Baik, ya hari ini kita melanjutkan materi kita kemarin. Ya, kemarin kita sudah membahas masalah sifat-sifat Rasul. Nah, sebelum kita masuk ke materi biar nggak tegang, kita main ice breaking lagi. Ya, ya main lagi ice breakingnya. Ya. Ini lebih seru lagi nih ice breakingnya ini ya. Ya, ini, ayo coba dilihat. Ini kira-kira gambar apa? Coba konsentrasi. Ya, kira-kira gambar apa ini? Ada yang bilang orang berciuman. Belum otaknya sudah ngeres. Aduh. Konsentrasi. Kira-kira gambar ini gambar apa? Konsentrasi. Ya apa? Gambar apa? Gambar wajah. Wajahnya ada berapa wajahnya? Ada berapa wajahnya? Berapa? 6 apa 7 atau 5? Ada berapa wajahnya? Konsentrasi. Coba dilihat konsentrasi. Bedanya di mana gambar itu? Ada, sampai kurang konsentrasi. Konsentrasi. Pakai kacamata. Ya. Hari ini kita akan menjelaskan tentang menyambung dari materi kemarin yaitu iman kepada Rasul. Subtemanya tentang mukjizat, irhas, karomah dan maunah. Kalian pernah dengar kata-kata ini tidak? Mukjizat, irhas, karomah, maunah, pernah dengar ini tidak?
Pernah ya, tapi belum tahu secara detail apa maksudnya gitu ya. Iya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ini ada kata-kata motivasi terlebih dahulu supaya kalian tambah motivasi dalam belajar, semangat belajarnya semakin luar biasa. Tidak hanya semangat belajar tapi juga menjalani hidup. Iya, sekarang itu banyak itu orang gampang berpikir kemudian hidup itu kayak aras-arasin kurang ada semangat gitu ya. Ini ada kata motivasi simple tapi mengena. Lelahmu akan berubah manis ketika niatnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian sekolah lelah, capek, iya betul, pelajarannya banyak betul, tugasnya banyak betul. Tapi ketika capekmu, lelahmu itu digantikan dengan lillah karena Allah, maka insya Allah capeknya kita pun akan tercatat menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelas kita ini MIA 3 ini ya benar-benar mendapatkan barokahnya ilmu, manfaatnya ilmu yang bisa berguna bagi nusa bangsa dan kehidupan kita yang akan datang, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya dengan setelah mempelajari materi ini, tujuannya ya tetap menggunakan discover learning nanti ya, kita menggunakan discover learning sama yang kemarin kita kelompok lagi, diskusi lagi ya. Harapannya dengan kita adanya kelompok belajar bersama memahami mukjizat, irhas, karomah, maunah ini, kalian semakin tambah yakin dengan adanya mukjizat, karomah, irhas, maunah ya, dan mampu menunjukkan perilaku ya, yang mengimani adanya mukjizat, irhas, karomah dan maunah. Ini peta konsepnya ya. Ini peta konsep kita pada hari ini. Yang akan kita bahas ada 3 ini, ada pengertian mukjizat, ada macam-macam mukjizat, kemudian ada perbedaan mukjizat, irhas, karomah dan maunah, gitu ya. Pak Fadil lakukan pretest dulu, ya, pretest pengetahuan wawasan dasar dulu sebelum kalian masuk ke materi. Pak Fadil ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian, wawasan kalian tentang karomah, mukjizat, irhas dan maunah. Oleh sebab itu handphonenya disiapkan dulu, handphonenya kita pretest sejenak ya. Ya, linknya sudah saya kirimkan ke ketua kelas, nanti ketua kelas dikirimkan ke grup kelas ya. Ya. Baik, ya kita mulai. Ya, akan Pak Fadil lihat dari sini sejauh mana nilai-nilai yang akan muncul di sini. Ya. Baik, untuk memasuki materi kita hari ini tentang mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Sebagaimana desain kita hari ini, discover learning, kita membentuk kelompok. Kelompoknya kemarin sudah kita bentuk, ya. Langsung saja kita diskusi bareng-bareng, ya. Kalian membuat mindmap, ya. Membuat mindmap, materinya sudah ada di link yang ada di LKPD yang telah disampaikan, sudah ada link materinya. Kalian pahami, kalian diskusikan, kemudian kalian buat mindmapnya di situ, ya. Kemarin kita sudah membahas membuat mindmap sifat-sifat Rasul. Sekarang kita membuat mindmapnya tentang mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Baik, ayo langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Ya, karomah, maunah, irhas dibuat mindmapnya. Kalau sudah siap tadi? Apa Pak? Tadi sudah siap tadi? Dipersiapkan ya. Sama kelompok mana tadi? Kelompok ini sudah. Tapi yang kelompok ini desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan pengertian dari mukjizat, karomah, irhas dan maunah. Yang pertama, mukjizat. Mukjizat diberikan kepada Rasul atau Nabi bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Mukjizat merupakan suatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Berdasarkan jenisnya, mukjizat dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat alafiyah. 1. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang nampak dan dapat dipercaya panca indera.
Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak dan dapat diterima. yang tampak dan dapat diterima oleh indera manusia. Ya. Terus Mukjizat jenis ini hanya dapat sekali dalam satu tempat, seperti mukjizat Nabi Muhammad alaihissalam dalam menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat akliyah. Ya, mukjizat akliyah, mukjizat yang bagaimana? Mukjizat yang dapat dipahami menggunakan akal. Akal manusia. Contohnya apa contohnya? Contoh mukjizat akliyah yaitu diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Ya, yang sampai sekarang kita bisa melihat mukjizat itu ya. Sebagai pedoman. Ya. Terus Yang kedua, karomah yaitu artinya kelebihan, keistimewaan maupun kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka-mereka yang dicintai Allah lantaran ketaatannya. Terus karomah dibagi menjadi dua, yaitu karomah hisyam dan karomah maknawiyah. Karomah hisyam seperti dapat terbang di udara dan berjalan di atas air, sedangkan karomah maknawiyah seperti dibukanya hijab kelalaian, kasyaf atau kesucian hati dan naik kepada makom ihsan. berarti karomah tadi apa? Kemuliaan ya? Ya. Oh, kemuliaan yang Allah berikan. Terus Kemudian ihlas adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon rasul yang belum dinyatakan. calon? Rasul. Oh, calon rasul. Yang Ya. belum dinyatakan sebagai rasul. Masih calon ya? Ya. Ya. Contohnya peristiwa Irhas yaitu seperti kekalahan pasukan Abraha dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad. Berarti yang menjadi irhas adalah Nabi Muhammadnya. Ya. Ya. Terus Maunah maunah ya, maunah. Maunah artinya Maunah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang tengah berada di masa sulit. Maunah juga dapat dimaknai dengan pertolongan Allah kepada hambanya. Ya, pertolongan ya. Peristiwa Maunah seperti orang yang terperangkap dalam rumah yang terbakar, kemudian ia berhasil membobol tembok yang kokoh dan membuatnya selamat. Oh iya. Lalu bedanya apa? Bedanya antara mukjizat, karomah, irhas, maunah itu apa bedanya berarti? Ya? Apa? Ada yang mau menambahkan bedanya apa? Mukjizat, karomah, irhas sama maunah. Mukjizat itu hanya berlaku kepada Rasul, Nabi. Berarti manusia seperti kita ini nggak berlaku. Sehingga jangan sampai kita, oh saya dapat mukjizat dari Allah, jadi malam kebakaran rumah saya nggak kebakaran sama sekali. Bahasanya salah, bukan mukjizat namanya, ya. Terus yang kedua, irhas. Irhas itu apa? Sama, irhas itu juga keistimewaan yang diberikan Allah kepada calon nabi. Berarti kaitannya dengan nabi lagi. Ya, Nabi Muhammad dibelah hatinya untuk diambil kotorannya, nafsu kotornya dihilangkan, ya, amarahnya dihilangkan. Apalagi ada peristiwa Ababil itu ya, Abraham itu ya, pasukan gajah yang menyerang Mekah tapi kalah karena apa? Mendapatkan musababnya keistimewaannya kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak lagi. Karomah diperuntukkan kepada orang-orang yang soleh, pilihan Allah, dan soleh di sini tanda kutip adalah wali-wali Allah yang memang benar-benar dekat kepada Allah. Kalau kelas kita, ya nggak mungkin. Kita siapa? Ya kita ini kelasnya masih belajar kita itu. Tapi kalau maunah, ini siapapun akan bisa. Ya, siapapun akan mendapat, yang termasuk kita, selama kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, maka suatu hari ketika kita terkena banjir misalkan, kita selamat, maka itu bahasanya apa? Kita mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mukjizat, tapi adalah maunah, pertolongan. Ya, sama-sama ada hal yang istimewa, tapi bahasanya harus ditata. Jangan sampai salah tempat. Kita orang bukan siapa-siapa kok bahasanya, wah mendapatkan mukjizat, emang lo nabi gitu ya. Nah,
Ini bahasanya ditata, ya, karena ada perbedaan di situ. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah tampil hari ini. Kelompok 1 sampai kelompok 4 yang membahas tentang mukjizat, apa tadi? Irhas, karomah, sama maunah. Ya, yang ini sering kita dengar tapi kita secara keilmuan tidak tahu maknanya. Pokoknya pernah dengar gitu aja, ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita menyimpulkan. Ada pertanyaan. Ya. Ya. Kemarin di apa namanya? Zaman Gunung Kelut kemarin, gunung apa ya kemarin meletus ya? Semeru ya. Yang kemarin, bukan yang sekarang. Yang kemarin. Ya sama-sama Semerunya tapi Semeru yang dulu sebelum ini itu ya. Itu ada bapak-bapak itu ditanya sama Gus Miftah itu ya. Kan dijenguk sama Gus Miftah itu. Abah, Mbah bahasanya gitu ya. Kok sedesa ini kok cuma rumahnya panjenengan yang tidak kena tertimbun apa namanya? Abu vulkaniknya Semeru itu ya. Padahal yang lainnya tenggelam. Tapi kok rumahnya panjenengan yang tidak. Amalan apa yang panjenengan itu amalkan, Mbah? Apa amalannya? Cuma baca sholawat. Rumahnya sering baca sholawat, sering dipakai yasinan, sholawatnya sholawat nariyah, sering diamalkan. Dengan izin Allah, terkena ketika ada kejadian Semeru itu, rumah mbahnya ini nggak kena apa-apa. Padahal kanan kirinya sudah abu, sudah gentengnya itu sudah nggak kelihatan. Kok bisa rumahnya mbahnya itu nggak kena? Itu namanya maunah, pertolongan Allah kepada orang-orang soleh yang benar-benar Allah itu nggak tega melihat kekasihnya terkena azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bisa jadi nanti di sini Blitar kita jangan santai-santai, kita jauh dari laut misalkan, nggak mungkin kena banjir. Kita jauh dari gunung-gunung yang besar sehingga nggak mungkin kena longsor misalkan. Tapi kita punya Gunung Kelut kita itu. Bisa jadi nanti suatu hari Allah mengizinkan Gunung Kelut untuk meletus, kemudian ya letusannya yang di luar nalar manusia sehingga katanya mbah-mbah dulu gimana? Blitar jadi latar gitu ya. Ya, Blitar jadi latar, Kediri jadi kali, Tulungagung jadi apa kemarin itu? Saya lupa itu. Ya. Kediri jadi kali, Blitar jadi latar. Kenapa? Karena kita hati-hati dengan Gunung Kelut ini. Ya. Latar bisa jadi karena apa? Kita tertimbun dengan abu vulkaniknya yang mungkin wallahu alam bisawab, yang mungkin dengan izin Allah di luar nalar manusia, sehingga Blitar jadi latar. Ya. Maka Allah pasti akan menyelamatkan umat-umatnya, hambanya yang benar-benar dicintai sehingga tidak terkena ya cobaan ini. Ya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Sebelum kita tutup, ada yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi ini? Sebelum kita tutup, ayo juga kita simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama sejauh mana kalian memahami materi pada pagi hari ini, ya. Jadi hari ini kita menjelaskan mukjizat. Apa mukjizat tadi itu? Hal atau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Rasul. Nah, mukjizat itu dibagi menjadi 4. Ya, apa? Ada mukjizat hasyiyah atau bahasa yang lainnya adalah mukjizat kauniyah. Apa kauniyah itu? Mukjizat yang mukjizat hasyiyah atau kauniyah itu mukjizat yang bisa dilihat oleh indera manusia. Yang kedua ada mukjizat maknawiyah atau akliyah, mukjizat yang bisa diakal oleh manusia. Yang sampai sekarang ini kita bisa membuktikannya. Apa contohnya? Ada Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Selain Al-Quran apa? Baitullah, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Apalagi ada Zam-Zam, ya, yang keluar dari pijakan telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam yang secara akal bisa kita cerna, ya. Mukjizat syahsiyah. Apa mukjizat syahsiyah itu? Mukjizat yang keluar dari tubuh Nabi. Dan yang keempat adalah mukjizat salbiyah. Apa itu? Apa? Membuat tidak berdaya. Apa? Contohnya apa? Ya, Nabi Ibrahim yang tidak hangus dibakar oleh api, yang sebetulnya api itu panas, tapi dengan izin Allah benda panas itu tidak berdaya untuk menghanguskan tubuhnya Nabi
Ibrahim alaihissalam. Itulah macam-macam mukjizat. Sekarang kita masuk ke karomah. Apa sih karomah itu? Ya, karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Dalam artian adalah waliullah, walinya Allah, wakilnya Allah di muka bumi ini. Ya, ada lagi apa? Irhas. Irhas itu apa? Keistimewaan yang Allah berikan kepada calon nabi. Ya, dan yang terakhir adalah maunah, yaitu apa? Pertolongan. Bukan hal yang istimewa lagi, tapi adalah pertolongan yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh, yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi kita pada hari ini, sehingga nanti dalam masyarakat, dalam kehidupan kita tahu bedanya antara mukjizat, irhas, karomah, maunah, gitu ya, sehingga kita tidak salah tempat, tidak salah ucap dalam menyikapi permasalahan atau kejadian yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Pak Fadli ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian, maka kita lakukan yang namanya post test lagi. HP-nya dibuka lagi, HP-nya dikerjakan ya. Pak Fadli lihat dari sini sejauh mana pemahaman kalian dengan tentang bab yang barusan kita bahas. Nah, ini nilainya sudah pada keluar ini. Ya. Ya. Mas Adrian kok masih 70 Mas Adrian ini ya? Mas Adrian kok masih 70 ini gimana ini Mas Adrian ini? Ya. Kira-kira apa ini kesalahannya di sini Mas Adrian ini? Ya. Kurang semangat ini. Sampean kalau malam apa suka ini apa namanya bergadang gitu? Ya ini absen pertama dapat nilai 82 absen pertama. Ayo. Ya, ini absen kedua. Ya, ini beneran. Ya, ini nilainya nih. Saya nggak menunjukkan namanya tapi absennya saja dipahami sendiri ya. Ya. Ini hasilnya proses kita ya lumayan dari awal tadi ada peningkatan walaupun masih ada yang harus diperbaiki khususnya Mas Raffi ya. Minggu depan minggu depan. Untuk selanjutnya ditingkatkan lagi Mas Raffi ya, prestasinya. Semangat belajarnya ditingkatkan lagi, jangan suka bergadang ya. Ini mengganggu nanti malahan ya. Baik, sementara itu mudah-mudahan bermanfaat. Untuk materi berikutnya kita akan membahas masalah bab jenazah ya minggu depan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Fadil sekian, bila ada salah kata saya ucap Pak Fadil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.